Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Syarakusuma dengan NIM belakang 846 dan rekan saya Zinan Habibi Renaldi dengan NIM belakang 438. Dan kita di sini akan membahas tentang tantangan pengaturan artificial intelligence dalam hukum internasional publik menuju kerangka global yang bertanggung jawab. Slide selanjutnya ada latar belakang. Artificial intelligence atau AI itu berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini telah dimanfaatkan hampir di semua sektor kehidupan, mulai dari dunia medis dan mendiagnosis penyakit, sektor bisnis dan keuangan melalui sistem otomatisasi, bidang pendidikan dengan pembelajaran digital, bahkan hingga sektor hukum dan pertahanan negara. Di satu sisi, AI itu memberikan manfaat besar karena membuat pekerjaan tuh semakin cepat, efisien, dan akurat. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran serius terhadap dampak AI terhadap hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional. AI telah digunakan dalam, yang pertama itu ada sistem pengawasan massal, teknologi pengenalan wajah, sistem kepolisian prediktif, bahkan pengembangan senjata otonom. Jika penggunaan AI tidak dikontrol secara hukum, maka teknologi ini dapat mengganggu hak privasi, kebebasan berekspresi, hingga mengancam keamanan manusia. Sampai saat ini, belum ada satupun aturan internasional yang bersifat mengikat secara khusus untuk mengatur penggunaan AI oleh negara maupun aktor non-negara. Kekosongan hukum ini membuka ruang kebebasan bagi negara untuk menggunakan AI tanpa standar global yang jelas. Slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana posisi AI dalam kerangka hukum internasional saat ini? Yang kedua, apa saja kekosongan hukum dalam pengaturan AI oleh negara? Yang ketiga, bagaimana prospek pembentukan kerangka regulasi internasional untuk mengatur AI di masa depan? Slide selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, teori artificial intelligence dan etika AI. AI dipahami sebagai sistem teknologi yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otonom menyerupai manusia. Di bidang hukum, AI tidak hanya dilihat sebagai alat teknologi biasa, tetapi sebagai socio-technical system. Artinya, teknologi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial, tata kelola publik, dan hak-hak warga. Dari sudut pandang etika, penggunaan AI itu harus mematuhi prinsip. Yang pertama, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini penting karena sebelum ada hukum internasional yang mengikat, mereka menjadi pedoman awal untuk mencegah penyalahgunaan AI. Yang kedua, teori hak asasi manusia internasional. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak asasi manusia. Risiko pelanggaran HAM muncul ketika AI digunakan dalam, yang pertama, pengawasan massal, yang kedua, penegakan hukum berbasis prediksi, yang ketiga, pemrosesan data pribadi skala besar. Dalam kondisi tersebut, AI itu dapat melanggar, yang pertama, hak privasi, yang kedua, hak atas persamaan di hadapan hukum, yang ketiga, hak atas kebebasan berekspresi. Karena itu, teori HAM menempatkan AI bukan sekedar teknologi bebas, tetapi objek yang harus tunduk pada standar hak asasi manusia internasional. Yang ketiga ada teori hukum internasional dan soft law. Teori ketiga berkaitan langsung dengan hukum internasional. Saat ini belum terdapat perjanjian internasional yang mengikat mengenai AI. Akibatnya pengaturan masih bertumpu pada soft law seperti UNESCO Recommendation on the Ethics of AI tahun 2021. Yang kedua itu ada OECD AI Principles tahun 2019. Soft law memang tidak mengikat secara legal, tetapi instrumen ini memiliki fungsi penting sebagai panduan moral negara, standar awal praktik internasional, dan yang terakhir, cikal bakal pembentukan norma hukum internasional. Jadi, dalam teori hukum internasional, soft law dapat berkembang menjadi kebiasaan internasional jika diterapkan secara luas oleh negara dan diyakini sebagai kewajiban hukum. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Boleh di next. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana posisi AI saat ini dan di mana sih letak kekosongan hukumnya. Ya, pertama, posisi AI kita saat ini seperti yang sudah dimention oleh rekan saya Gavin sebelumnya,
bahwasannya pada sampai saat ini masih belum ada hard law internasional yang secara khusus itu mengatur untuk AI. Memang ada, namun peraturannya ini masih bersifat soft law, teman-teman. Jadi, peraturan ini belum mengikat secara hukum dan implementasinya pun sangat bervariasi antar negara. Itu untuk posisi AI saat ini. Jadi masih belum ada hukum yang mengikat secara jelas ya, atau hard law-nya masih belum ada. Lalu bagaimana dengan kekosongan hukumnya? Nah, di kekosongan hukum AI ini tidak ada standar global yang disepakati, teman-teman. Sehingga negara-negara dan perusahaan jalan dengan aturan masing-masing. Tanggung jawab hukum terkait AI, terutama pada weaponized AI seperti laws, juga belum jelas. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran? Selain itu, risiko penyalahgunaan AI seperti deepfake dan sistem surveillance yang intrusif semakin meningkat, teman-teman. Nah, kondisi ini itu menunjukkan perlunya kerangka regulasi internasional ya, yang lebih jelas dan harus terkoordinasi, teman-teman. Baik, itu untuk kekosongan hukum yang ada di AI ini. Selanjutnya boleh di slide, di next. Boleh di next, Gavin Surya. Udah masuk ke prospek pembentukan kerangka global. Ya, boleh di next, Mas Gavin. Baik. Oke. Selanjutnya di bagian ini saya akan membahas prospek pembentukan kerangka global untuk pengaturan AI, teman-teman. Nah, di sini tuh ada 3 model kebijakan yang utama. Yang pertama ada hybrid governance model. Nah, model ini itu adalah kombinasi antara soft law yang sudah ada dan juga hard law. Model ini sangat amat dinilai realistis karena memberikan fleksibilitas, tapi juga tetap memberikan kepastian hukum untuk sektor-sektor yang berisiko tinggi, teman-teman. Lalu yang kedua ada penguatan soft law. Seperti pedoman etika, standar teknis, dan prinsip-prinsip internasional, soft law ini lebih mudah untuk diadopsi oleh banyak negara dan bisa menjadi landasan awal sebelum terbentuk regulasi yang mengikat atau hard law-nya. Dan ada last one adalah kesepakatan internasional atau AI Treaty. Nah, kesepakatan internasional ini adalah opsi jangka panjang yang membutuhkan konsensus global. Jika berhasil, model ini bisa sangat amat menetapkan standar minimum yang wajib dipatuhi semua negara untuk mengurangi risiko global dari AI. Jadi ini adalah 3 model utama yang dibutuhkan oleh internasional untuk jadi penanganan ya daripada pelanggaran AI itu sendiri. Next, boleh di slide. Sudah. Boleh di slide. Udah saya slide dari tadi ya. Oh, sorry. Ini masih belum keganti di laptop saya, Mas. Mohon maaf. Oke. Mungkin ada kesalahan teknis ini ya. Apakah sudah terlihat, Zindan? Masih belum. Oke, baik, sudah. Nah, di sini ada kesimpulan ya sebagai slide terakhir dan sebagai penutup dari saya dan rekan saya juga, teman-teman. Jadi, sebagai penutup ini, perkembangan AI ini sangat amat membawa manfaat yang besar, namun juga risiko serius bagi HAM dan keamanan global. Jadi saat ini hukum internasional itu masih memiliki banyak kekosongan dalam mengatur AI. Karena itu, di sini di kesimpulan ketiga ada model hybrid ya. Karena itu pendekatan hybrid menjadi solusi paling realistis. Ya, untuk menggabungkan soft law secara luas dan hard law secara khusus untuk sektor yang berisiko tinggi, teman-teman. Dan juga regulasi AI pada akhirnya membutuhkan kolaborasi global antara negara, perusahaan teknologi, organisasi internasional, dan juga masyarakat sipil. Dan yang terakhir, dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, kita dapat memastikan bahwasannya AI berkembang secara aman dan bertanggung jawab, sehingga manfaat dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia, teman-teman. Seperti itu untuk kesimpulan daripada 5 slide sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh saya dan juga rekan saya Gavin. Jadi, terima kasih. Gue bingung lagi ngomong apaan, Pin.